Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 6 Juli 2004. Yang saya mendalam firman Tuhan, Yeskiel 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Ayat yang ke-10. Lalu dibentangkannya di hadapanku gulungan kitab itu, ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 6 Juli 2004, mengingatkan kita semua, khususnya di Yeskiel 2. Di ayat yang pertama, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Ya, jadi firman Tuhan, ya, dipercayakan kepada kita sebagai anak manusia, supaya bangunlah iman untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, jadi firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Jadi Tuhan berbicara dengan kita dengan firman-Nya yang kuat, supaya disampaikan kepada orang-orang, ya, baik di sekitar kita, ya, dan bisa juga kita mendoain orang lain. Ya. Jadi bangunlah iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini firman Tuhan yang sungguh luar biasa, ya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi bersyukurlah kita, firman Tuhan, ya. Tanpa firman Tuhan, dunia ini tidak ada. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Makanya Kejadian 1 ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi dari firman baru terciptalah langit dan bumi, dan seterusnya. Ini luar biasa. Doa gampang, ya. Tetapi baca Alkitab firman Tuhan setiap hari ini susah, ya. Pasti mata mengantuk kalau tidak biasa. Kedua, alasan banyak, sibuk dan lain sebagainya. Ya. Tetapi kalau kita tahu suara Tuhan, pasti kita lakukan. Ya, Bapak Ibu saudara yang saya cintai. Jadi kita harus mengerti suara Tuhan. Ya. Apa yang difirmankan Tuhan sampaikan, ya, kepada orang-orang. Ya. Baik dia mau dengar atau tidak dengar, ya bagian kita udah selesai. Ya. Kalau dia tidak mau dengar firman Tuhan, ya tentu Tuhan akan mengalon dari muka bumi itu. Ya, karena Amsal 13 ayat yang 13, bagi siapa yang melawan firman Tuhan akan binasa. Ya, jadi berhati-hatilah. Ya, kalau melawan firman Tuhan, binasa. Ya, Bapak Ibu saudara. Kemudian kalau kita baca lagi di Yeskiel 2 ayat yang ketiga, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Ya. Jadi firman-Nya kepadaku, hai manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel. Jadi Tuhan mengutus hamba-hamba Tuhan yang dipakai supaya memberitakan firman Tuhan di Israel. Ya, contohnya Nabi Elia diutus oleh Tuhan supaya memberitakan firman Tuhan di Israel. Ya. Dan masih banyak nabi-nabi yang lain, Elisa, ya, Musa. Ya, itu di perjanjian lama itu. Ya. Kalau di perjanjian baru, ya rasul-rasul, seperti Petrus, Yohanes, Yakobus.
Ini luar biasa. Ya. Firman Tuhan harus disampaikan. Ya. Kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Jadi bagi siapa yang memberontak melawan Tuhan, dia akan menanggung risiko. Pemberontak, risiko itu banyak. Bisa sakit, bisa mati, dan lain sebagainya. Ya. Jadi janganlah memberontak. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Jadi kita jangan mengikuti nenek moyang lagi kita itu. Ya, berhala menyembah Allah lain. Jangan kita ikuti itu lagi. Kita ikuti saja suara Tuhan. Ya. Menyembah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa ragamu. Ya. Itulah hukum kasih. Matius 22 di ayat 38-39 itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwa ragamu. Jadi itu hukum itu. Ya, Bapak bisa jelaskan. Jadi hukum kasih. Ya. Berarti kita harus mempercayai Tuhan Yesus di dalam segala hal. Ya. Kemudian kita baca lagi di Yeskiel 2 ayat yang ke-7. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka maupun mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Jadi sampaikan saja firman Tuhan, Bapak Saudara. Tadi saya sudah bilang, dia mau dengar apa tidak dengar, ya biarin saja. Yang penting kita sudah sampaikan firman Tuhan kepadanya. Ya. Karena bagi siapa yang melawan firman Tuhan pasti binasa. Ya. Binasa artinya mati. Amsal 13 ayat 13. Ya, ini luar biasa firman Tuhan. Ya, sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka maupun mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Jadi pemberontak juga kasih firman. Ya. Yang melawan ya selesai. Karena firman Tuhan adalah suara Allah, senjata Tuhan, senjata Allah. Ya. Suara Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah suara Tuhan Yesus. Kemudian kita baca di ayat yang terakhir, Yeskiel 2 ayat yang terakhir, ayat yang 10. Lalu dibentangkannya di hadapanku gulungan kitab itu, ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan keluh kesah dan rintihan. Jadi kitab suci, ya, gulungan kitab, ya, ada timbal baliknya. Ya, tertulis nyanyian-nyanyian dan keluh kesah. Jadi ada timbal balik, ada nyanyian, ya, ada keluh kesah. Ya. Makanya kita harus baca Alkitab semuanya dari Kejadian 10 supaya tahu pasti. Ya, Bapak Ustaz. Ya. Jadi saya hari ini hari yang ke-10, ya. Saya baca Alkitab Kejadian, ya, sampai Wahyu. Ya. Dan puji Tuhan, bacanya berjalan lancar. Jadi saya biasanya baca belasan hari selesai. Ya, Bapak Ustaz. Ya. Dan saya hari ini sudah sampai di Mazmur. Ya. Di hari yang ke-10 ini. Ya. Jadi saya baca ini sebentar, ya, 1:30 sampai jam 6:20. Ya. Jadi sebentar 1:30 baru saya baca. Ya. Jadi kalau sudah sampai di Mazmur, ya, dan seterusnya. Ya. Sebelum baca Alkitab berdoa dulu. Makanya saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudara, bacalah Alkitab. Ya. Jangan pakai tontonan Alkitab. Baca dan hayati dan renungkan dan lakukan firman itu. Ya. Berbahagialah orang yang melakukan firman itu dan memeliharanya dalam kehidupannya sendiri. Ya. Setan iblis tidak mau kita baca Alkitab karena Alkitab itu ada kuasanya. Ya. Setan iblis maunya kita bohong, penipu, daya, dusta. Jangan gereja. Itu setan iblis yang bekerja. Ya. Tetapi Roh Kudus dia berkuasa. Ya. Penguasanya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan. Sabtu tanggal 6 Juli 2004, khususnya Yeskiel 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10.
Yeskiel 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Lalu dibentangkannya di hadapanku gulungan kitab itu, ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian tatapan, keluh kesah dan perintihan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.